Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always spirit, happy and fine every day. Right now we are on the program Belajar dari Rumah bersama Guruku. My name is Dedi Herianto. I am from SD Yamasto, Rungkut, Surabaya. Okay, right now we will study about introduction and prohibition. Apakah itu introduction sama prohibition? Adik-adik tahu enggak? Introduction dalam bahasa Indonesia nanti saya akan mengajari adik-adik tentang mengajak, ajakan. Sedangkan prohibition adalah larangan dalam bahasa Inggris. But before it, yuk kita berdoa dulu. Okay, listen and repeat. Hello guys, before we continue our English lesson, let's start our program by praying together. Okay, once more yes. Yang semangat. Hello guys, before we continue our English lesson, let's start our program by praying together. Okay, thank you. You are a great student. Okay, do you know why we must learn English? Adik-adik tahu enggak? Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Ya, because English is an international language. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. So, we must learn English. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris. What is the purpose for learning English? Apa tujuan dari belajar bahasa Inggris? Adik-adik tahu? Ya, for communication. Untuk berkomunikasi with another people around the world. Oke, adik-adik sudah sarapan? Have you had breakfast? Oke, saya mau mengecek suaranya. Cek sound. Yang suaranya lantang, keras, maka berarti sudah sarapan. Kalau saya bilang, are you ready to study English? Adik-adik bilang, yes, we are ready. Tangannya diangkat ya. Ready? Oke. Are you ready to study English? Yes, we are ready. Oke, good. I like your style. Oke, adik-adik semuanya yang ada di rumah, sebelum kita mempelajari tentang introduction, saya akan menyanyi terlebih dahulu supaya mood kita belajar lebih semangat lagi. Siap? Nah, di sini ada sebuah lagu Good Morning. Karena masih pagi, berarti saya beri lagu Good Morning. Nanti kalau ada Just Fine, nanti adik-adik tangannya Just Fine. Listen and repeat. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Okay, once more. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Okay, give applause for you all in the home. Okay, right now we will continue our lesson. Kita melanjutkan pelajarannya di sini tentang let's and don't. Let's itu penggunaannya untuk ajakan. Let's berasal dari kata let us yang memiliki arti mari kita atau ayo kita. Digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan bersama. Pertanyaannya adalah siapa yang akan diajak sebagai pelaku dalam kalimat ini? Jawabannya adalah you.
You dalam bahasa Inggris ini memiliki dua arti ya. Jadi kalau untuk satu orang, jadi artinya kamu. Tapi kalau lebih dari satu orang, you berarti memiliki arti kalian. Jadi adik-adik memiliki contoh seperti ini. Kalau saya mau mengajak untuk bermain bola, let's play football. Oke, selanjutnya di sini adalah don't, berasal dari kata do not yang memiliki arti jangan. Nah, sedangkan don't ini digunakan untuk memerintah atau melarang orang lain untuk tidak melakukan aktivitas. Jadi sama, dalam konteks ini yang dilarang adalah siapa? Tepat, kamu atau kalian. Oke adik-adik di rumah, stay on this channel because I will be back in this program dengan program belajar dari rumah bersama guruku. Oke students, we are still on program belajar dari rumah bersama guruku. Next, I will explain you about let's. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang let's dalam bahasa Inggris. Di sini I will give you example for you all. Jadi saya akan memberikan contoh buat anak-anak di rumah. Nah, yang pertama di sini ada let's play football in the schoolyard together. Di sini ada anak-anak bisa lihat gambarnya. Jadi kalau kita mengajak untuk bermain sepak bola, berarti kita pakai let's play football in the schoolyard together. Oke, the second is kita mengajak untuk belajar bahasa Inggris. Berarti kita mempraktekkan bagaimana? Let's study English together. And the third is ketika kita memberi makan ayam. Bagaimana caranya? Let's feed the chicken. Artinya mari kita memberi makan ayam. Selanjutnya ini ada gambar yaitu mengajak untuk membaca buku sejarah di perpustakaan. Caranya bagaimana? Let's read history books in the library. Nah, ini adalah contoh. Sekarang adik-adik listen and repeat after me. Di sini ada rumusnya ya. Setelah let's, maka anak-anak harus menggunakan verb pertama, verb 1. Verb 1 seperti contoh go, visit, tidak boleh going, studying, tidak boleh ya. Jadi harus anak-anak melihat verb pertama. Di sini ada contohnya. Read, listen and repeat. Let's water the flowers. Mari kita menyiram bunga. Let's sweep the floor together. Mari kita menyapu lantai bersama-sama. Let's plant the seeds. Mari kita menanam benih. Let's visit the zoo. Mari kita mengunjungi kebun binatang. Let's go fishing. Mari kita pergi mancing. And the next is I will explain you about don't. Don't digunakan untuk meminta orang lain untuk tidak melakukan aktivitas. Jadi don't digunakan untuk melarang ya. Nah, di sini contohnya ada gambar memotong pohon. Jadi adik-adik anak-anak bilang don't cut the tree. Pohon itu bahasa Inggrisnya tree, bukan three. Kalau three itu artinya 3. 1, 2, 3. Kalau pohon tree biasa ya. Artinya jangan memotong pohon. Yang kedua di sini ada don't play on the road. Artinya jangan bermain di jalan. Selanjutnya don't pick the flowers. Artinya jangan memetik bunga. Adik-adik sudah paham anak-anak? Oke, sekarang listen and repeat. Tapi sebelumnya I will explain you about the form of this. Jadi ada rumus verbal untuk menggunakan kata don't. Nah, kata don't
Kalau verbal berarti menggunakan verb pertama, sedangkan kalau nominal menggunakan be, don't be. Ada nominal don't be plus three complement. Apa three complement itu? Three complement itu artinya pelengkap. Pelengkapnya itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adjektif, kata sifat. Yang kedua itu noun yang berisi kata benda. Dan yang ketiga itu adverb yang memiliki arti kata keterangan. Nah, berikut adalah contohnya ya. Listen and repeat after me. Dengarkan dan tirukan setelah saya. Are you ready? Oke. Don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Don't step on the grass. Jangan menginjak rumput. Don't come late again. Oke? Jangan terlambat lagi ya. Nah, yang bawah ini, contoh yang keempat dan kelima, ini adalah contoh nominal. Jadi menggunakan kata be. Don't be lazy. Jangan malas ya. Don't be a thief. Jangan jadi seorang pencuri. Nah, kalau ada temennya lagi marah, jadi kalian bilang, hey, don't be angry, jangan marah. Itu contoh sederhananya. Nah, selanjutnya di sini ada daily vocabulary. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan daily vocabulary-nya ini menggunakan kata let's atau don't dalam membuat kalimat, baik itu ajakan ataupun larangan dalam bahasa Inggris. Contoh itu ada kata eat, artinya makan, drink, minum. Kalau kalian mengajak makan sama temennya, berarti let's eat together. Nah, kalau bilang don't, berarti don't bring. Nah, don't bring my bag. Jangan membawa tas saya. Nah, borrow. Don't borrow my money. Don't borrow my pen. Jangan meminjam bukuku. Jangan meminjam pulpenku. Contoh sederhananya. Sweep, kita mengajak teman sekelas kita untuk menyapu lantai. Berarti kita memakai apa? Oke, bagus. Let's. Berarti let's sweep the floor. Mari kita menyapu lantai. Begitu pula dengan contoh selanjutnya, seperti move, run, give, study. Let's study English together. Let's water the flowers. Mari menyiram. Nah, ya. Buy artinya membeli. Kalau read membaca, sedangkan plant artinya menanam. Plant, plant. Nah, itu artinya berbeda ya. Do mengerjakan. Ya adik-adik semuanya, anak-anak yang tetap di rumah, we are still on the program belajar dari rumah bersama guruku. Oke student, we are still on program belajar dari rumah bersama guruku. Oke, in this session ada interaktif ya, jadi anak-anak bisa telepon pada nomor di bawah ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi anak-anak bisa bertanya secara langsung, nanti saya akan menjawab. Oke, sambil menunggu telepon, nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar pertama itu lagi ngapain ya? Oh ya, lagi membaca. Nah, gambar kedua adalah menanam ya. Berarti kalau kita membuat kalimat, berarti menggunakan cara bagaimana ya? Nah, bisa kita menggunakan kata betul, let's. Oke, selanjutnya di sini ada gambar nomor 3, yaitu ada anak yang menangis. Bagaimana suaranya, gimana? Yang membacakan kerja yang mendapat tambahan ing dan tidak. Oke. Jadi untuk saya akan menjawabnya ya. Nah, jadi untuk yang ing sama let's itu penggunaannya berbeda.
kalau ada subjek, kok di sini ada verb ing, berarti nanti di sini harus ada to be. Bisa berupa is, am, atau are dalam bahasa Inggris yang memiliki arti apa? Sedang. Nah, contohnya sekarang saya lagi mengajar, berarti I am. Nah, di sini adalah jadinya studying. Jadi tidak boleh menggunakan study. Jadi kalau study itu menggunakan contohnya imperatif ataupun instruction seperti tadi, menggunakan don atau ajakan dalam bahasa Inggris. Selain kata kerja studying apa? Seumpamanya contohnya membaca, berarti I am reading. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Selanjutnya, ada lagi ternyata. Yo, siapa yang mau bertanya lagi? Saya tunggu. Halo, siapa yang mau bicara? Halo. Oke, dengan siapa? Anak Juan Nafisa. Ya, dari SD mana ya? I'm school SDM Manukan Wetan 1. Oke, ada yang perlu ditanyakan? I want to ask, Ya, mau what bertanya apa? is the difference between football and soccer ball? Oh, nominal and verbal. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Verbal dalam bahasa Inggris itu berarti kata kerjanya menunjukkan aktivitas. Contohnya play, swim, berenang. Nah, itu berarti menunjukkan aktivitas. Tapi kalau nominal itu kata kerja utama berarti menggunakan anggota to be. Bisa is, am, are, bisa was, were. Tapi setelah itu harus bertemu yang namanya trikomplement. Apa trikomplement tadi? Yaitu pelengkap yang terdiri dari adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Untuk aplikasinya seperti ini ya. Kalau she is happy, berarti ini adalah kalimat nominal dalam bahasa Inggris. She is beautiful. Dia cantik. Oke. Anak-anak di rumah, tetap I will be back on program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, students, we are still on program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak-anak yang ada di rumah, untuk konklusinya yaitu penggunaan let's itu untuk mengajak orang lain untuk melakukan aktivitas bersama. Sedangkan don't digunakan untuk melarang ataupun meminta orang lain untuk tidak melakukan aktivitas. Jadi, adik-adik, anak-anak di rumah, akan saya beri tugas yaitu membuat kalimat yang terdiri dari let's dan artinya dalam bahasa Indonesia. 3 kalimat menggunakan let's dan 3 kalimat lagi menggunakan don't. Nanti dikumpulkan kepada guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Are you ready? Yes, you are ready. Oke? Nah, bahasa Inggris sekarang mudah apa sulit? Oke, learning English is easy. Yes? Enjoy the program and
start every day for learning English. Jadi selanjutnya untuk mempelajari bahasa Inggris lebih mudah, jadi adik-adik harus belajar namanya kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi sebanyak kosakata yang kita akan menghafalkan atau kita pelajari akan memudahkan kita dalam belajar bahasa Inggris. Karena kunci utama dalam belajar bahasa Inggris adalah vocabulary, yaitu kosakata. Bisa kosakata tentang daily activity, tentang kata benda, tentang profession, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang di rumah tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum materi kita tutup, saya akan mengajari caranya untuk menutup pelajaran. Nanti ditirukan ya. Tadi kan di awal sudah saya ajari tentang membuka pelajaran. Selanjutnya kita akan tutup pelajaran kita. Ditirukan ya. Hello guys, because the time is over, let's close our program by praying together. Okay, once more. Hello guys, because the time is over, let's close our program by praying together. Okay, thank you very much. See you next time. Still on the program. Belajar dari rumah bersama guruku.